Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Arif Saputra. Hari ini saya akan membahas tentang biawak-biawakan yang bukan Varanus salvator, bukan biawak Jawa ya, tapi ini biawak yang dari Papua. Yaitu pasti kalian kalau udah lihat thumbnailnya atau judulnya mungkin bisa tahu, dan nanti di akhir video akan saya kasih video bonusnya waktu saya kegigit sama biawak ini ya. Bentar ya, saya ambilkan dulu biawaknya. Ya, ini dia Varanus joviensis kan. Ini adalah biawak pohon dari Papua. Dia emang jampi ya teman-teman. Gua nggak tahu ya. Dia itu jampi banget nih biawaknya. Varanus joviensis. Saya akan membahas sedikit aja tentang ini hewan, tapi yang saya bahas itu sesuatu yang saya tahu aja ya tentang ini biawak ini. Yang pertama, saya itu sebetulnya suka banget teman-teman sama biawak-biawakan, terutama di Indonesia ya. Biawak-biawak di Indonesia kebanyakan udah dilindungi, jadi padahal biawak Indonesia itu keren-keren loh menurut saya ya teman-teman. Biawak di Indonesia itu keren-keren banget, terutama joviensis ini. Kita bahas dulu biawak Varanus joviensis. Ini itu biawak pohon. Dia hidupnya sering arboreal, biasanya di atas pohon teman-teman. Mungkin itu yang saya tahu ya. Jadi kalau salah di video ini silahkan komentar di bawah. Silakan deh kalau kalian mau benerin ya. Dia jampi banget teman-teman. Varanus joviensis ini sebelumnya saya beli dari teman saya sendiri karena teman saya nggak punya waktu untuk melihara, ya saya beli. Dan katanya nih karakternya itu waktu awal beli dan kegigit itu katanya nggak sakit gitu. Dan waktu beli nggak segini ukurannya teman-teman, ini udah gede, jadi saya lumayan cukup lama ya Varanus joviensis ini tuh. Dan kalau ditanya tentang terlindung apa, kebanyakan biasanya ya biawak-biawak pohon itu ada dilindungi di Indonesia, kayak Varanus nebulosus, indicus, melinus itu kan dilindungi tuh, kayak Prasinus dilindungi. Nah sebetulnya Varanus joviensis ini tuh ya dilindungi teman-teman, tapi di akhir tahun 2018 katakan tentang Varanus joviensis ini udah dikategorikan sudah tidak dilindungi lagi, jadi aman untuk dipelihara. Tapi semoga Varanus lainnya yang cantik-cantik itu juga bisa lah gitu untuk semoga bisa lah untuk dipelihara juga kayak gini. Dan kita pun melihara kan ya nggak kita siksa, nggak kita bunuh, dan kita merawatnya benar-benar dan tanggung jawab gitu untuk merawat mereka gitu. Itu yang saya tahu ya tentang ini hewan. Dan kalau di alamnya makanannya hewan ini, Varanus joviensis ini biasanya kayak burung, katak mungkin di alamnya, atau dia kan termasuk predatornya ular juga. Mungkin ular-ular kecil kan bisa dimakan sama dia. Tapi teman-teman, ternyata Varanus joviensis ini mirip kayak di Jawa kasusnya. Jadi kasusnya itu kalau di Jawa kan Varanus salvator itu dimakan, dan ternyata Varanus joviensis ini di Papua pun juga dimakan teman-teman. Jadi sayang sekali loh, padahal warnanya keren loh. Warnanya keren, maksudnya ada merahnya di leher. Dan beberapa Varanus joviensis ini beberapa lokality ya. Maksudnya setiap lokality itu beda-beda. Bedanya bisa dari ini dari apa? Dari lehernya ada yang warna merah, kuning, ada yang putih kayaknya. Dan Varanus joviensis ini panjang maksimal itu yang saya tahu itu 150 cm atau 1,5 meter kayaknya. Itu yang paling jumbo, hitungan ekor ya, dari ekor juga. Dan ekornya Varanus joviensis ini biasanya bisa kayak naik gitu, naik ke pohon gitu. Ini
sebenarnya keren tuh teman-teman. Varanus joviensis ini keren banget. Tapi sayang nih kalau di apa ya, diburu, maksudnya dimakan ya. Kalau dimakan janganlah gitu. Maksudnya lebih baik dipelihara lah, lebih keren, lebih, karena ini kan aset negara juga teman-teman. Banyak yang suka gitu, di luar negeri pun banyak yang suka sama Varanus joviensis ini. Dan itu yang saya tahu ya teman-teman, yang saya tahu. Dan cara memelihara Varanus joviensis ini sebetulnya sama persis lah kayak kita melihara Varanus lainnya, kayak Varanus alvator. Kebanyakan kan Varanus alvator nih, ya sebenarnya gitu teman-teman, agak jumping. Sebetulnya memelihara Varanus joviensis ini hampir mirip kayak Varanus alvator teman-teman, nggak ada, tapi lebih tepatnya ada airnya pasti ya, ada airnya pasti, terus dikasih kayak apa ya, tempat-tempat kayak dia bisa manjat-manjat pohon, karena dia suka banget manjat-manjat teman-teman. Varanus joviensis ini beberapa Varanus yang aku pelihara di rumah. Saya juga melihara Varanus alvator, melihara joviensis. Kalau Nebu dulu pernah, tapi lepas dari ukuran kecil sampai besar. Ternyata lepas ya teman-teman. Oke. Dia agak jampi teman-teman. Jadi kalau gigit lah. Dan ini gigitnya sih juga menurut aku ya lumayan sakit lah. Lumayan sakit. Varanus joviensis. Itu yang saya tahu ya. Dan buat teman-teman untuk kalau kepingin melihara Varanusan yang ukurannya nggak terlalu gede ya, mendingan melihara kayak gini gitu. Lebih aman karena statusnya pun juga nggak dilindungi kan sekarang itu, jadi aman loh dipelihara. Dan seharga itu kayaknya untuk sekarang itu yang kecil yang pernah saya tahu harganya itu 400 lah, 400 ya, 400-an, 450-an lah harganya untuk yang kecil. Kalau untuk yang gede kayaknya berapa ya, 1 juta mungkin, saya nggak tahu. Kalian bisa komentar yang tahu harganya joviensis untuk hari apa, untuk tahun sekarang itu berapa gitu. Dan sesuai ini yang saya tahu ya teman-teman, intinya kalau melihara biawak ya biarlah benar-benar ya teman-teman. Maksudnya di Papuanya sendiri yang saya baca ternyata Varanus joviensis ini juga dimakan Cina. Varanus joviensis ini juga dimakan teman-teman, sama kayak kasusnya di Jawa. Kalau Varanus alvator di Jawa juga dimakan, yang katanya bisa dibuat apa ya, obat lah gitu. Dan ini cuplikan video beberapa waktu saya dapat ini juga, waktu baru dapat Varanus joviensis kegigit, dan ini videonya, dan kegigit kayak gini lah ini. Anjir. Nah itu teman-teman, kayak gitu kegigitnya. Dan efeknya itu kupikir itu cuma ya udahlah berdarah, kayak pada umumnya digigit biawak kayak apa ya, kalau misalnya alvatoran saya biasa tuh digigit sama biawak kayak biawak air gitu, atau biawak Jawa gitu. Dan ternyata efeknya itu sampai sekarang gitu. Mungkin apa karena gigitannya itu terlalu kuat atau mengoyak tangan saya terlalu kuat, jadi efeknya itu kayak gini kan, di jari tengah tuh. Kalau diukur sama ini beda loh, itu kan enggak, kayak ukurannya itu lebih besar ini, kayak bengkak gitu. Dan kalau untuk ditekuk gini, padahal ini udah lama teman-teman, udah itu video lama padahal. Ini tuh kalau ditekuk gini tuh sakit teman-teman. Ya, kalau ini kan bisa segini nih. Nah, kalau ini nggak bisa, itu gini doang itu sakit ini. Itu sakit. Efeknya kayak gitu ya. Tapi jangan takut ya, itu emang resiko untuk bermain hewan liar gitu. Tapi kalau nggak kegigit ya kita mana tahu kan kalau rasanya kalau kegigit biawak itu kayak gimana. Dan buat teman-teman kalau yang melihara
Faransiobiensis, pikir lagi lah untuk resikonya gitu. Kalau emang mau menanggung resikonya silahkan gitu. Oke, dan ini video ini untuk penutupan terakhir, video ini adalah video teman saya Rifki juga kegigit Faransiobiensis, tapi apa ya, bukan waktu kegigitnya tapi sesudah kegigitnya. Oke, dan ini adalah videonya, dan untuk penutupannya juga video ini. Oke, dan makasih buat kalian yang udah ngedukung channel ini, selalu support channel ini. Makasih buat kalian, semoga channel ini bisa mengedukasi kalian, dan kalian bisa berkomentar di bawah mau buat video apa saya tentang menjelaskan tentang apa yang saya tahu ya teman-teman. Mungkin kalau saya tahu ya akan saya buatkan videonya. Oke, kalian bisa share videonya, subscribe, dan dukung channel ini terus. Dan maaf saya juga jarang upload ya, karena banyaklah kesibukannya, bukan hanya dibuat video tapi ya kerjaan juga. Oke, makasih. Dan ini videonya Rifki Kohaktu kegigit sebelum sudah kegigit Faransiobiensis. Oke, jangan lupa untuk subscribe terus. Bye bye. Betul, Bagus. Bagus. Kadang-kadang ngelantong itu tak dugem sikilnya yang gini kemari. Sombong. Bagus. Ya, aku tanya cokot. Agak. Nyambek kiri. Ya lah. Lain baju loro cok. Kayak wes through the highways till my shadow turns to sun rays.